Pemirsa, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-9 masa persidangan 2 tahun sidang 2025 hingga 2026. Ada 3 agenda pokok dalam rapat paripurna kali ini. Rapat dipimpin oleh pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang diikuti sebanyak 292 anggota DPR RI yang terwakili dari seluruh fraksi. 3 agenda pokok dalam rapat paripurna kali ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2. Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengelolaan ruang udara. 2. Laporan Komisi 3 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota Komisi Yudisial dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah laporan Komisi 12 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2026 hingga 2030 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengelolaan ruang udara. 2. Laporan Komisi 3 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon anggota Yudisial. Komisi Yudisial dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Laporan Komisi 12 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2025-2030 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita telah terhubung dengan reporter Garuda TV, Apriansyah. Apri, bagaimana jalannya rapat paripurna DPR RI hari ini? Silakan, Apri. Ya, Ayu dan juga pemirsa, memang benar hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI kembali menggelar rapat paripurna ke-9 masa sidang kedua tahun sidang 2025-2026, yang mana rapat paripurna tadi dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dihadiri langsung oleh 4 pimpinan DPR RI, diantaranya Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, dan juga Cucun Ahmad. Untuk jalannya rapat paripurna ke-9 ini sendiri tadi berjalan dengan lancar, yang mana rapat paripurna ini membahas 3 pokok bahasan. Di antaranya jika saya sebut, yang pertama yaitu mengesahkan rancangan undang-undang pengelolaan ruang udara. Yang kedua, penyampaian hasil uji kelayakan dan fit and proper test, maksud kami mengenai anggota Komisi Yudisial tahun 2025-2030. Dan yang ketiga ini menyampaikan hasil uji kelayakan calon Dewan Energi Nasional periode 2026-2030. Jika dibahas satu persatu, dimulai dari pengesahan rancangan undang-undang pengelolaan ruang udara tadi, yang mana dari tim Pansus DPR RI yang diwakili oleh fraksi Gerindra ini yang bernama yaitu dari fraksi Gerindra, ia menyampaikan bahwa jumlah DIM dari rancangan undang-undang pengelolaan ruang udara ini ada sebanyak 353 DIM atau daftar inventarisi masalah, yang mana dari 353 tersebut jika dirincikan ada 205 DIM penjelasan dan 23 DIM usulan baru dari fraksi dan juga pemerintah. Di antaranya pembahasan dari rancangan undang-undang tersebut, jika saya sebutkan lagi substansi krusialnya, yaitu pengelolaan ruang udara, di antaranya sinergi antara masyarakat dan juga pemerintah, yang mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya mengenai pengelolaan ruang udara dan juga kegiatan yang berdampak penting antara
dampak pengelolaan ruang udara tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya, RUU ini juga menegaskan pelaksanaan, penguasaan dan juga pengembangan teknologi melalui kerjasama tingkat nasional maupun internasional. Dan selain itu juga tadi juga membahas mekanisme penindakan pelanggaran wilayah udara kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya, Ayu, dari rancangan undang-undang yang telah disahkan mengenai pengelolaan ruang udara, tadi juga dibahas mengenai riset dan juga teknologi, yang mana riset tersebut terutama dari riset maksud kami riset dari perguruan tinggi negeri dari luar negeri yang akan melakukan riset mengenai pengelolaan ruang udara ini harus bekerjasama ataupun bermitra dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan selain itu juga untuk pembahasan rapat paripurna untuk poin kedua, yaitu penyampaian hasil kelayakan, uji kelayakan mengenai calon anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030, yang mana tadi disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 DPR RI. Dari hasil uji kelayakan tersebut ada 7 calon anggota Komisi Yudisial atau KY, yang mana dari 7 calon tersebut diterima dan dinyatakan layak semuanya. Adapun jika dirincikan dari 7 anggota Komisi Yudisial 2025-2030 tersebut dibagi menjadi beberapa substansi, yang mana diantaranya ada yang mewakili unsur mantan hakim, mewakili praktisi hukum, mewakili akademisi hukum, mewakili tokoh masyarakat. Dan yang menariknya, dari 7 anggota ataupun 7 calon anggota yang mengikuti uji kelayakan tersebut diterima dan dinyatakan diterima oleh Komisi 3 DPR RI yang telah dibawa ke rapat paripurna. Sedangkan poin yang terakhir ini, Ayu, membahas mengenai yaitu hasil uji kelayakan Dewan Ekonomi Nasional, yang mana dari uji kelayakan Dewan Ekonomi Nasional ini diikuti oleh 16 calon Dewan Ekonomi Nasional. Namun dari 16 calon Dewan Ekonomi Nasional tersebut hanya 8 Dewan Ekonomi Nasional yang diterima dan dinyatakan layak oleh DPR RI yang telah dibawa ke rapat paripurna kali ini. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait pembahasan ataupun hasil rapat paripurna ke-9 masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Apri atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.